Oke, sekarang kita masuk ke kalorimeter larutan atau yang biasa disebut dengan cup coffee calorimeter atau juga ada yang bilang kalorimeter styrofoam atau sederhana. Nah, di sini akan saya berikan dua contoh umum yang sering ada di soal-soal. Yang pertama adalah tentang reaksi pelarutan, dan biasanya ini adalah suatu padatan yang kemudian dilarutkan ke dalam air. Pada proses pelarutan 1,7 gram natrium nitrat atau NaNO3 dalam 100 gram air terjadi penurunan suhu sebesar 1,56 derajat Celcius. Hitung kalor yang menyertai reaksi pelarutan tersebut jika kalor jenis larutan adalah 4,2 joule per gram derajat Celcius. Kapasitas kalor kalorimeter adalah 11,7 joule per derajat Celcius. Dan mRNaNO3 adalah 85. Masih ingat bagaimana rumus untuk kalorimeter larutan? Ya, benar sekali. Q reaksi sama dengan negatif Q larutan ditambah kalorimeter. Untuk Q larutan, rumusnya adalah MC delta T terhadap larutan. Sehingga, silakan di-highlight bahwa larutan ini masanya adalah zat terlarut ditambah pelarut dalam satuan bisa gram atau kilogram. Kemudian kita hitung Q larutan. Karena di sini masanya bisa kita lihat ya, airnya 100 gram, kemudian sampelnya 1,7 gram, maka tinggal kita jumlahkan yaitu 101,7 gram. Lalu C atau kalor jenis airnya adalah 4,2 joule per gram derajat Celcius. Kemudian delta T atau perubahannya, kita lihat di sini karena ada kata penurunan, artinya perubahannya berharga negatif. Negatif 1,56 derajat Celcius. Setelah dihitung, ternyata hasilnya adalah negatif 666,3384 joule. Untuk Q kalorimeter, rumusnya adalah C besar atau kapasitas kalor kalorimeter dikalikan delta T. Di sini kapasitasnya adalah 11,7 dikalikan perubahan suhunya sama, negatif 1,56. Hasilnya adalah negatif 18,252 joule. Nah, dua harga ini nanti akan kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, seperti ini. Jadi, untuk Q larutan karena ketemunya negatif 666,3384, kemudian Q kalorimeter ketemunya negatif 18,252. Silakan untuk berhati-hati karena ini ada pengurangan dan juga penjumlahan sekaligus. Akan saya jabarkan satu persatu, kita mulai dari apa yang ada di dalam tanda kurung ini. Di sini ada angka plus, di sini ada simbol plus dan simbol min, plus kali min hasilnya min. Kemudian lanjut lagi, negatif 666,384 dikurangi 18,252. Kita hitung yang ada di dalam kurung dulu ya. Negatif 666,384 dikurangi 18,252. Hasilnya adalah negatif 684,5904. Baru kemudian dikalikan harga negatif. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif dengan nilai yang sama, yaitu 684,5904 joule. Silakan untuk ini agar lebih fokus dan teliti ya. Nah, karena pertanyaannya adalah perubahan entalpi, maka delta H sama dengan Q reaksi dibagi N. Nah, masih ingat bagaimana rumus mencari N? N rumusnya adalah massa dibagi massa molekul relatif. Massanya di sini adalah 1,7 gram. Kemudian massa molekul relatifnya sudah dihitungkan di soal ada 85. Maka 1,7 dibagi 85 adalah 0,02, tinggal kita masukkan di rumus. Sehingga ketemunya adalah 34.229,52 joule per mol. Ingat, delta H satuannya adalah joule atau boleh kilojoule per mol. Sekarang kita lihat bentuk kedua. Nah, kalau bentuk pertama tadi adalah padatan dilarutkan ke dalam air, bentuk kedua ini
Sama-sama sampelnya berupa fase larutan. Biasanya mereka membentuk reaksi netralisasi. Contoh soalnya, dalam suatu kalorimeter direaksikan 100 ml larutan NaOH 1 molar dengan 100 ml larutan HCl 1 molar. Ternyata suhunya naik dari 25 menjadi 31. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Dan massa jenis larutan dianggap 1 gram per mililiter. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, maka tentukanlah perubahan entalpi dari reaksi NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O. Untuk rumusnya masih sama, kita menggunakan Q reaksi sama dengan negatif Q larutan ditambah Q kalorimeter. Kita hitung satu persatu ya. Untuk Q larutan, rumusnya M kali C kali delta T. Karena ini larutan, maka massa di sini adalah massa total semua campuran dalam reaksi kimia yang terlibat pada fase larutan. Larutan ini terdiri dari 100 ml NaOH dan 100 ml HCl. Nah, karena massa jenisnya sama dengan 1 gram per mililiter, maka massa larutan rumusnya adalah massa jenis kali volume larutan. 1 gram per mililiter dikalikan volume larutan yang bersifat aditif, 100 ditambah 100 yaitu 200. 1 gram per mililiter dikalikan 200 mililiter hasilnya adalah 200 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, Q larutan sama dengan massa larutan kali C larutan kali delta T. Untuk massa barusan kita hitung tadi 200 gram. Kemudian C larutan di sini sudah ada 4,18. Kemudian delta T kita lihat perubahan suhunya naik apa turun. Kalau dari 25 ke 31 berarti naik sebanyak 6 derajat Celcius. Sehingga hasilnya 5016 Joule. Lalu untuk Q kalorimeter di sini sudah ada huruf tebal, tidak menyerap kalor sehingga diabaikan, nilainya sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka Q larutan adalah 5016 dan Q kalorimeter sama dengan 0. Sehingga hasilnya untuk Q reaksi adalah negatif 5016 Joule. Apakah sudah selesai? Sayangnya belum ya, karena di sini pertanyaannya adalah entalpi. Nah, masih sama, rumus entalpi adalah delta H sama dengan Q reaksi dibagi N. Tapi di sini, N-nya bukan dalam bentuk padatan. Jadi kita nggak bisa pakai M per MR. Kita harus menggunakan rumus bahwa jumlah mol sama dengan molaritas kali volume. Kita hitung masing-masing spesi. Untuk NaOH, maka molaritasnya adalah 1 molar dikalikan 100 ml, hasilnya 100 milimol. Atau kalau kita jadikan mol adalah 0,1. Lalu untuk NaCl sama dengan molaritas kali volume, sama dengan 1 molar dikali 100 ml, hasilnya adalah 100 milimol atau 0,1 mol. Kebetulan di sini dua-duanya sama-sama 0,1 mol. Terus bagaimana? N yang dimasukkan di sini N-nya siapa? N-nya NaOH atau N-nya HCl? Nah, ternyata kita perlu menggunakan tabel mula-mula reaksi dan sisa atau tabel MRS yang kemudian kita pakai untuk menentukan mol air yang terbentuk. Nah, jadikan jumlah mol air ini sebagai acuan. Seperti ini adalah tabel mula-mula reaksi dan sisa. Reaksinya perlu kita tulis ulang ya. NaOH, HCl menjadi NaCl dan H2O. Mula-mula tadi sudah kita hitung bersama yaitu ada 0,1 mol dan 0,1 mol. Yang bereaksi sesuaikan dengan koefisien. Kebetulan koefisiennya sama. Maka di sini negatif 0,1, kemudian negatif 0,1, lalu positif 0,1, positif 0,1. Maka sisanya adalah ini habis ya. Ini juga habis. NaCl terbentuk 0,1, H2O terbentuk 0,1. Nah, yang saya beri warna merah inilah yang kita pakai ke dalam rumus ya.
Sehingga Q reaksinya kita masukkan ke dalam rumus, dibagi 0,1 mol. Hasilnya adalah negatif 50.160 Joule per mol. Gimana, sudah paham? Sekarang giliran kalian untuk mencoba mengerjakan soal berikut. Ada 2 soal, silahkan dikerjakan dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya.